Hello class, good morning. Meet me again with Ryan. Today our topic is about the narrative text, but before we talk about the narrative text, I want to remind you again about the situation nowadays, and you have to keep healthy and stay at home in danger situation like nowadays. Because outside coronavirus is everywhere, so follow the government say, work from home, study from home, and pray in home. Well class, back to our topic today is about the narrative text. This is topic for the 10th grade in vocational high school. You have to pay attention, listen to me carefully, but before I explain this in order you easy to understand, you have to write this topic first. So this you write. Okay, in this topic I will explain in bilingual language. I will explain in English language and in Indonesian language, of course, in order easy to understand. Narrative text, the definition of the narrative text is an imaginative story to entertain people. So, jadi the narrative text atau teks naratif ini adalah sebuah teks imajinasi atau cerita khayalan yang dibuat oleh seseorang atau pengarang untuk menghibur orang lain. Intinya ini adalah cerita khayalan. Itu pengertian dari teks naratif. And then the generic structure of narrative text, the generic structure it's mean generic structure itu maksudnya adalah alur dari cerita. Jadi cerita dari naratif text itu biasanya alurnya ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Orientation means it's about the introduction paragraph. Introduction paragraph. In this paragraph, the writer talking about the participant of the story and where the place setting, where the time setting. Jadi di orientation paragraf ini, di orientasinya itu adalah paragraf perkenalan. Perkenalan ini maksudnya di sini penulis memperkenalkan dari ceritanya tentang apa, karakternya siapa saja, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, itu dijelaskan di orientation, di paragraf orientation. And the next paragraph is about the complication. Complication is talking about the problem in the story. Jadi di complication ini itu menceritakan tentang permasalahan yang muncul dari sebuah cerita. Jadi sebuah cerita itu ada masalah, ada opening tadi, kemudian ada permasalahan, dan permasalahan itu diceritakan apa aja masalahnya, itu di paragraf complication. And then the next paragraph is resolution. Resolution is it's talking about the problem solving. Jadi di paragraf ini itu diceritakan atau menceritakan permasalahan yang diselesaikan, cara-caranya menyelesaikan masalah itu ada di paragraf resolution. Dan paragraf selanjutnya itu namanya reorientation. Reorientation is talking about the lesson, what the lesson we get from the story. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Nah, ini namanya generic structure of narrative text. And then the next is about the purpose of narrative text. Purpose of narrative text itu maksudnya adalah tujuan. Apa tujuan? Tujuannya apa membuat teks naratif ini? Jadi tujuan dari pengarang membuat teks ini itu
Apa? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with the story. Jadi tujuan dari teks naratif ini adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita yang dibuat oleh si pengarang. And then it's about the language feature atau gaya bahasa yang digunakan oleh si pengarang. Dalam sebuah cerita itu ada yang namanya past tense. Past tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jika menggunakan verb to be-nya bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua kalau kita bingung itu bisa dibuka di bagian kamus, di bagian tengah itu ada kata kerja bentuk kedua. Nah, kalau yang verb to be bentuk kedua itu bentuknya ada were dan ada was. Nah, kemudian adverb of time ini adalah keterangan waktu yang digunakan biasanya menggunakan long time ago, once upon a time, itu biasanya di awal cerita yang dibikin oleh si pengarang. Time conjunction ini adalah kata hubung waktu yang digunakan untuk menghubungkan satu cerita dengan cerita yang lain, satu kata dengan kata yang lain, satu paragraf dengan paragraf yang lain, misalnya dengan kata when, that time, dan lain sebagainya. Kemudian specific character, ini karakter khusus yang biasanya karakter khusus ini disebutkan menjadi sebuah judul dalam sebuah cerita. For example is Harry Potter, Snow White, Cinderella. Nah, jadi ini nama dari sebuah tokoh diambil menjadi sebuah judul cerita. Nah, ini specific character. Action verb. Nah, action verb ini biasanya banyak menggunakan kata kerja yang berupa action. Ya, kata kerja berupa action. For example, kata kerja berupa action itu fighting, running, word, dan lain sebagainya. Kata kerja yang ada gerakannya, action verb. Direct speech ini kalimat langsung. Biasanya ketika pengarang itu membuat tulisan dalam sebuah cerita itu menggunakan tanda petik, kemudian ditambahkan dengan ceritanya itu pakai direct speech. Kind of narrative text ini jenis-jenis teks naratif, ini macam-macam jenisnya. Ada fairy stories, ya, fairy stories itu cerita-cerita khayalan, ya, cerita khayalan. Kemudian ada fables itu cerita tentang binatang-binatang, ya, si kancil dan lain sebagainya. Legend itu cerita tentang legenda misalnya. Tangkuban perahu, maling kundang dan lain sebagainya, legend. Myth, ya, mitos. Kemudian romance, kemudian horror stories, cerita horor. Nah, ini bentuk-bentuk cerita dalam narrative text. And then your touch. You have to read. You can choose one narrative text from book, from Google. Choose one, and then you read. You only read the story in English language. Jadi kamu bisa, nanti tugasnya adalah memilih satu cerita naratif. Ceritanya bebas, ya, cerita naratif. Tugasnya hanya kamu membaca cerita tersebut. Kamu baca saja cerita tersebut dengan bahasa Inggris yang tepat, bahasa Inggris yang benar. Kemudian untuk durasi itu tidak ditentukan seberapa panjang durasinya. Kamu cukup membaca satu cerita. Kamu cari satu cerita dari awal sampai akhir, kamu baca, kemudian kamu bikin videonya, kemudian nanti kamu kirim ke saya. Kamu bisa upload, kamu bisa menggunakan YouTube. Nah, ketika kamu upload di YouTube,
kamu tinggal mengirimkan linknya ke saya saja, ya. Dan video itu jangan dikirim ke WA karena nanti akan full di WA saya. Jadi kamu upload saja, bisa diupload di Google Classroom atau dengan YouTube. Okay, I think that's all. Thank you very much and have a nice day. Don't forget you have to keep healthy, stay at home and don't go anywhere. And don't forget you have to pray in home. Thank you very much for your attention. Bye. Good morning. Well, class, as I told you before, and your task, you have to read about the narrative text. This is the example of the narrative text. The title is Fox and a Cat. Just read. You don't have to memorize. Fox and a Cat. One day, a cat and a fox were having a conversation. The fox, who was a conceited creature, boasted how clever she was. "Why, I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the dogs," she said. "I know only one trick to get away from dogs," said the cat. "You should teach me some of yours." "Well, maybe someday, when I have the time, I may teach you a few of the simple ones," replied the fox early. Just then they heard the barking of a pack of the dog in the distance. The barking grew louder and louder. The dogs were coming in their direction. At once, the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches, without of reach of any dogs. "This is the tree I told you about, the only one I know," said the cat. "Which one of your 100 tricks are you going to use?" The fox sat silently under the tree, wondering which tree she would choose. Before she could make up her mind, the dogs arrived. They fell upon the fox and tore her to pieces. The end. That is the narrative text about the fox and a cat. And you can take a moral from this story. A single plan, that word is better than 100 doubtful plans. I think that's all. Thank you. Bye.